Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus Elias Mau, atau yang kita panggil Kang Yus. Kang Yus, selamat sore. Selamat sore Pak Dodi. Wah, sehat ya? Sehat-sehat selalu. Lihat, wajahnya yang ceria membuktikan Kang Yus ini sehat nih. Ya, selalu ceria ya. Selalu ceria. Tribuners, Pesta Demokrasi 2024 sudah berjalan tahapannya, dan Bawaslu Kota Bogor menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pemilu damai, aman, dan tertib di Kota Bogor. Mari kita tanyakan tentang apa aja sih yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Bogor dan kedepannya untuk menciptakan Kota Bogor aman, tertib, dan damai. Kang Yus, Bawaslu Kota Bogor apa nih yang sudah dilakukan dan akan melakukan untuk membuat pemilu 2024 di Kota Bogor menjadi tertib, aman, dan damai? Baik, terima kasih Pak Dodi. Saya kira Bawaslu Kota Bogor sudah melakukan sosialisasi tentang pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan wali kota tanggal 27 November 2024, di mana dalam satu tahun 2024 itu ada pesta demokrasi antara pemilihan wali kota dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif itu nanti akan dipilih DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR Republik Indonesia, DPD Republik Indonesia, dan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ada 5 kartu suara yang akan dipegang oleh masyarakat pemilih. Nah, tahapan apa yang kita lakukan? Pertama, sosialisasi. Masyarakat Kota Bogor harus tahu bahwa tanggal 14 Februari itu adalah pemilihan nasional. Itu kita lakukan bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan dunia media, terus disabilitas, dengan Saka Adiasta Pramuka Sekota Bogor, dengan ASN Sekota Bogor, terutama dengan Kespangpol dan DPRD Kota Bogor. Itu kita melakukan sosialisasi itu untuk apa? Untuk peningkatan partisipasi. Karena target kita yang partisipasi pemilu 2019 itu 84%, itu kita ingin meningkatkan menjadi di atas 90%. Itu sudah kita koordinasi dengan KPU. Nah, pada tahapan ini kami sudah melakukan perekrutan pengawas kecamatan, kami sudah ada, di mana sudah dilakukan pelantikan, dan pengawas kecamatan kami ini ada 6 kecamatan, ada 18 orang pengawas kecamatan sekota Bogor. Pada tahapan ini adalah terakhir untuk pemilihan Panwas Kelurahan. Dari Kota Bogor ini ada 68 kelurahan, kami akan merekrut 68 kelurahan menjadi Panwas Kelurahan sekota Bogor, dan hari ini terakhir pendaftarannya. Setelah itu kami akan fokus pada pengawasan DPT. DPT ini karena sudah pada tahapan sosialisasi, di mana kami akan melakukan pengawasan mitra terhadap KPU tentang tahapan coklik yang dilakukan oleh KPU, di mana datanya itu dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini akan mengirimkan data ke KPU dan Bawaslu akan mengawasi apakah sudah dapat data DP4 belum. Dari data DP4 itu maka akan dilakukan sistem coklit di lapangan, dalam hal ini 6 kecamatan dan 68 kelurahan itu. Itu sudah ada data, maka Bawaslu mengawasi dan dari situ akan dijadikan DPT. Data sementara dari KPU itu akan ada sekitar 800.000 pemilih Kota Bogor. Nah, ini belum final karena masih dilakukan dapat coklit DP4 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kemungkinan bertambah ya? Akan bertambah atau berkurang mungkin. Atau mungkin usia pemula yang 17 akan bertambah mungkin ya? Kang Yus, bicara pemilu damai pasti bicara kerawanan. Betul. Apa sih yang kerawanan di Kota Bogor yang menjadi fokus Bawaslu Kota Bogor? Pertama, Bawaslu itu, instruksi dari Bawaslu RI itu bahwa setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota itu, khusus Kota Bogor harus punya indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu yang di Kota Bogor itu pertama kita belajar dari pengalaman 2019 kemarin, kemana tentang isu-isu kampanye SARA atau radikalisme atau politik identitas. Itu kita fokus karena kita tahu bahwa pusat radikalisme juga ada di Kota Bogor juga. Terus yang kedua kita fokus pada isu-isu tentang masalah kampanye di luar jadwal.
Misalnya di tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, segala macam kita lagi fokus. Yang ketiga kita fokus pada indeks kerawanan suara di double track. Karena ada pembangunan double track rel kereta di 7 kelurahan di Bogor Selatan dan 2 kelurahan di Bogor Tengah itu kena dampak dari pembangunan double track kereta, di mana pada saat penetapan TPS nanti itu benar-benar ada orangnya di situ. Itu jadi fokus pengawasan kita saat ini. Apa yang membuat Bawaslu begitu concern untuk menghindari kerawanan-kerawanan itu terjadi? Misalnya politik-politik black campaign atau sara-sara yang mungkin bisa menjadi peristiwa yang meluas di Kota Bogor. Nah, justru itu makanya di situ Bawaslu harus ada. Karena black campaign atau kampanye hitam itu kan sangat luar biasa sekali terjadi di Kota Bogor. Kita belajar dari pengalaman kemarin, jangan sampai ada isu hoax atau kampanye hitam itu Bawaslu tidak ada. Itu bisa menimbulkan kerancuan di antara peserta pemilu. Belajar dari pengalaman 2019 kemarin, jika ada kampanye hitam atau hoax segala macam itu, Bawaslu harus cepat tanggap dan memberikan respon kepada peserta pemilu, karena kita akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mencegah supaya kampanye hitam itu jangan meluas, karena itu sudah mencakup kehidupan seseorang, baik itu peserta pemilu maupun masyarakat pemilih maupun aktor-aktor atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bogor. Kita harus ada di setiap tahapan itu, apalagi kaitan dan isu sara, black campaign atau kampanye hitam dan isu hoax itu kita harus tampil di depan dan bekerja sama dengan kepolisian Kota Bogor. Itu masuknya ranah pidana atau apa ya? Kalau itu sudah masuk ranah pidana pemilu. Pidana pemilu ya? Pidana pemilu. Jadi ancaman hukumannya apa tuh? Ancaman hukuman pidana pemilu itu kalau tidak salah itu hukumannya 2 tahun penjara, dendanya 24 juta itu. Waduh. Tribuners, jangan sembarangan menyebarkan hoax atau melakukan black campaign, karena memang hukum pidananya jelas ya. Itu diatur di Undang-Undang Diatur dalam undang-undang. Jadi jangan cuek lah dengan seperti itu, karena akan menimbulkan kerawanan politik di Kota Bogor. Betul ya kan? Betul. Selanjutnya apa yang membuat Bawaslu membuat masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pemilu di Kota Bogor itu akan transparan? Pertama, persoalan tahapan pemilu tentang penetapan DPT ini harus jelas. Sehingga partai politik bisa tahu. Kalau partai politik sudah tahu bahwa DPT Kota Bogor itu ada berapa, dan itu akan tersosialisasikan ke seluruh kecamatan. Nah, dari situ masyarakat Kota Bogor akan tahu berapa satu TPS dari jumlah data pemilih. Itu harus tahu. Kalau masyarakat berhak tahu ya? Berhak tahu, karena mereka datang sana itu satu TPS itu harusnya satu kotak itu berisi berapa suara. Nah, ini masyarakat harus tahu. Terus yang kedua, ini harus diketahui oleh peserta pemilu juga, karena belajar dari pengalaman kemarin itu satu TPS itu ada 350 suara. Nah, di 2024 ini kita sudah berkoordinasi dengan KPU, katanya satu TPS itu karena 5 kartu suara itu akan dibuat jadi 150 suara. Oh, jadi lebih sedikit jumlahnya lebih sedikit. Jadi kenapa? TPS-nya banyak ya? TPS banyak. TPS banyak, yang kalau kemarin cuma 3.209 TPS, hasil koordinasi dengan KPU itu nanti 2024 itu akan menjadi 4.041 TPS. Itu berarti sudah payung hukumnya adalah peraturan KPU ya? Peraturan PKPU. PKPU ya? PKPU. Itu karena mereka yang menetapkan jumlah TPS-nya berdasarkan dapil. Ini kan di KPU sekarang ini kan belum menetapkan dapil. Mana yang mau dipakai, apakah dengan 5 dapil seperti tahun 2019 kemarin, ataukah 6 dapil berdasarkan 6 kecamatan. Oh, masih digodok nih ya? Masih digodok gitu. Pertimbangannya apa yang tadi itu ya? Yang tadi itu, jadi pertimbangan kalau 5 dapil itu, satu atas usulan ini rapat koordinasi bersama KPU itu, kalau 5 dapil itu katanya tidak ada perwakilan-perwakilan yang memadai. Misalnya caleg-caleg Bogor Timur lebih banyak yang jadi dibandingkan Bogor Tengah, karena antara kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur itu disatukan. Kalau dipisahkan, Bogor Timur cuma 5 kursi, Bogor Tengah cuma 4 kursi. Kan total semua itu ada 50 kursi. Bogor Barat 11 kursi,
Bogor Utara 9 kursi, yang lain 10 kursi. Jadi dia totalnya 50 kursi gitu. Nah, makanya kenapa Bogor Timur dan Bogor Tengah digabungkan, karena itu total semua cuma 9 kursi. Kalau dipisahkan jadi 6 dapil, berarti Bogor Tengah cuma 4 kursi, Bogor Timur 5 kursi. Nggak memenuhi. Nggak memenuhi. Kalaupun digabungkan, ada persoalan kalau digabungkan, yang caleg-caleg Bogor Tengah sekarang yang duduk di perwakilan DPR itu lebih banyak caleg-caleg dari Bogor Timur. Nah, ini dampaknya pada saat proses pembangunan tadi. Jadi caleg-caleg dari Bogor Timur yang banyak di DPR Kota Bogor itu lebih banyak memperhatikan Bogor Timurnya, Bogor Tengahnya tidak. Oh, itu masalah. Itu persoalan krusial juga ya. Oh iya, karena mengaspirasi keinginan rakyat ya. Keinginan rakyat itu yang jadi ada masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari para ulama, coba dipisahkan aja menjadi 6 dapil biar Bogor Tengah merasa bahwa ini perwakilan kami. Wah, karena selama perjalanan ini ternyata yang tanya digabungkan ternyata lebih banyak caleg-caleg Bogor Timur, jadi pembangunan lebih banyak fokus ini. Nah, itu yang terjadi. Saya sih sepakat kalau dipisah. Cuma dipisahkan itu kursinya tuh Bogor Tengah cuma 4, Bogor Timur cuma 5. Maka digabungkan jadi 9. Oke. Itu yang terjadi itu. Kang Yus, terakhir nih, mungkin apa kepada partai politik, imbauan kepada partai politik agar pemilu di Kota Bogor itu berjalan damai, aman dan tertib, apa? Kalau ke partai politik sebagai peserta pemilu, pertama ikutin aturan main saja. Iya. Kalau partai politik mengikuti aturan main, maka semuanya akan nyaman. Pertama, satu, mereka harus mengerti aturan main tentang di mana tempat pemasangan baliho-baliho atau spanduk-spanduk. Yang terjadi partai politik suka pasang spanduk di pohon paku. Itu sebenarnya tidak dibolehkan. Tidak boleh ya. Padahal sudah ditetapkan di mana baliho yang boleh dipasang itu sudah ada di KPU-nya. Nah, tinggal berkoordinasi dengan KPU. Terus yang berikutnya partai politik itu harus tahu membedakan ini tahapan sosialisasi atau tahapan kampanye. Sekarang masih tahapan sosialisasi. Kalau tahapan sosialisasi itu dia hanya sosialisasikan nomor partai sama bendera partai sama foto orang yang mau maju. Tidak ada sebutan saya maju, tolong pilih saya, tidak boleh, ada unsur-unsur ajakan dulu. Jadi gambar, nomor sama ini foto orang. Foto orang ya. Nah, itu aja. Tapi gambar logo partai boleh? Logo partai boleh sama nomor partai. Tapi jangan ada dulu pilih saya untuk caleg, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau itu ditaruh di masjid, tempat ibadah, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat pendidikan atau tempat-tempat publik tidak dibolehkan. Karena banyak yang beranggapan kan belum kampanye. Betul, ya. Itu. Karena ini masih tahapan sosialisasi gitu. Itu sampai penetapan DCT. Itu bulan Agustus di KPU nanti. Oke, jadi itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik ya. Nah, itu makanya Bawaslu dalam hal ini melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau stakeholder pemerintahan bahwa ini belum masuk pada tataran kampanye. Itu kita sudah lakukan semua pencegahan itu. Oke, Tribuners, demikian wawancara kita bersama Ketua Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus Elias Mao, Kang Yus. Semoga kita doakan pemilu 2024 di Kota Bogor berjalan aman, damai, dan tertib. Gitu ya, Kang? Oke, makasih. Amin. Kang Yus, terima kasih banyak. Terima kasih, sama. Tribuners, jangan kemana, nanti kita berjumpa lagi dalam program Bogor Hari ini. Jangan lupa subscribe ya.